Kita semua di saat tertentu pernah merasa kesepian. Baik lagi sendiri, sama orang lain, atau di tengah kerumunan, kita pernah merasa seakan-akan kita tuh terisolasi dari dunia luar. Seakan-akan kita sendiri, dan itu membuat kita merasa sepi. Tapi kira-kira kenapa sih kesepian ini, rasa sepi ini bisa muncul, dan kenapa dia bisa munculnya baik saat kita lagi sendiri dan lagi sama orang lain, atau mungkin lagi di tengah kerumunan tadi. Nah, sebelum gue jawab pertanyaan itu, sebelumnya hai, selamat datang di Beings Asking. Terima kasih udah nonton video ini. Di video ini gue mau mencoba untuk menjawab pertanyaan tersebut melalui perspektif gue tentang konsep kesepian. Jadi kalau kalian tertarik jawabannya, terus nonton video ini. Oke, berbicara tentang kesepian. Di sini gue nggak akan ngomong tentang gimana sih rasanya kesepian itu, karena gue yakin kalian lebih paham sama perasaan kalian sendiri. Oke. Tapi yang mau gue jawab di sini adalah pertanyaan tentang apa sih kesepian itu dan kenapa dia bisa muncul. Jadi kalau sederhananya kesepian itu adalah emosi manusia yang nggak bisa kita kontrol karena dia muncul bisa kapanpun dari manapun dan dia sangat subjektif. Lagi-lagi kita bisa merasakan ini saat kita lagi sendiri, lagi sama orang lain, atau lagi di tengah kerumunan orang, kita bisa merasa kesepian. Tapi apa penyebabnya? Nah, bagi gue penyebabnya itu adalah karena kegagalan hasrat kita. Oke, jadi hasrat seperti apa sih? Hasrat apa sih yang lo maksud, Bong? Hasrat dalam artian ingin dipahami atau ingin dimengerti. Dan itu normal gak sih? Semua orang pengen dipahami dan dimengerti. Dan saat kita merasa enggak dimengerti sama orang lain, enggak dipahami sama orang lain, kita akan merasa seakan-akan diri kita tuh sendiri. Seakan-akan tuh kita terjebak di dunia kita sendiri, di mana kita enggak ada orang yang memahami kita dan kita merasa kesepian. Itu. Jadi gimana cara kita untuk melampaui permasalahan ini? Bagi gue kuncinya ada di hubungan. Hubungan seperti apa? Hubungan yang bermakna. Jadi gini kawan-kawan, bayangin kalian ada di sebuah pesta ya, isinya ada 1.000 orang deh kira-kira. Dan di pesta itu juga ada kenalan kalian yang kalian kenal gitu. Tetapi kalian tetap merasa kesepian. Kenapa? Karena tadi itu hanya sebatas kenalan kalian doang, belum ada hubungan yang bermakna di antara kalian sama kenalan-kenalan kalian. Maka itu kalian mungkin akan merasa sepi juga, kalian akan merasa sendiri juga, gitu loh. Dan sebaliknya kalau kalian punya teman baik nih, kalian punya teman baik yang paham sama kalian walaupun cuma 1 orang doang, kalian chance-nya untuk merasa kesepian akan lebih rendah dan kalian mungkin akan lebih tinggi merasa nggak kesepian karena kalian tahu ada orang di luar sana yang paham sama kalian dan kalian bisa juga pahamin mereka. Itu ada hubungan yang bermakna antara kalian dan teman kalian, kayak gitu kawan-kawan. Dan tentu bukan berarti orang lain yang hubungannya belum ada maknanya bagi kalian itu nggak berguna, tentu saja bukan ya. Itu justru salah kalau kalian mikir kayak gitu menurut gue justru orang asing tadi itu adalah kesempatan bagi kalian untuk membuka hubungan yang bermakna sama orang itu. Jadi orang asing itu juga sebenarnya punya posibilitas untuk menjadi teman kalian yang memahami kalian juga, asalkan kalian mau membuka diri itu. Jadi kenapa gue ngomong hubungan itu adalah kunci dari masalah kesepian? Karena menurut gue banyak banget saran kalau di internet itu, kalau kalian cari tentang kesepian, gimana melampauinya, mereka kan nyariin kalian untuk keluar dari rumah, untuk ketemu orang baru dan misalnya ke pesta-pesta dan macam-macam. Dan itu ada benarnya karena tadi gue bilang kita ketemu orang baru itu bisa menciptakan hubungan yang bermakna. Tetapi mungkin fokusnya itu bukan hanya dikelilingin sama orang, tapi fokusnya adalah di hubungan itu sendiri. Karena tadi, satu hubungan yang bermakna itu lebih kuat rasanya bagi kalian untuk tidak merasa sepi ketimbang 100 kenalan yang kalian punya. Kayak gitu kawan-kawan. Dan juga sebagai penutup nih, tadi kan kita udah ngebahas tentang kesepian dan macam-macam. Sebagai penutup, kesepian itu kan sinonim sama kesendirian, sama berada sendiri sama diri kalian. Cuman apakah sendiri itu negatif sekali gitu loh konotasinya? Menurut gue enggak. Kenapa? Karena kalian harus juga ngebedain tentang
kesepian dan kesendirian. Itu dua hal yang berbeda menurut gue. Dan ini adalah topik nanti gak akan gue bahas di video ini, tapi ini topik untuk video yang selanjutnya. Cuman untuk video ini gue cuma mau ngomong kalau misalnya tadi kesepian itu merupakan emosi manusia yang subjektif banget sifatnya. Dan dia itu terciptakan karena hasrat kita yang gagal untuk dimengerti sama orang lain. Dan gimana caranya kita untuk bisa melampaui hal itu adalah untuk membuat hubungan yang bermakna sama orang lain. Dan juga kalau misalnya berada sendiri dengan diri kalian itu bukan berarti itu buruk, bukan berarti itu harus jadi kesepian, tapi juga bisa jadi kesendirian. Cuma itu nanti untuk topik di video selanjutnya. Oke kawan-kawan, itu sebenarnya jawaban singkat dari gue tentang kesepian. Mudah-mudahan kalian bisa memahami jawaban gue. Mohon maaf banget kalau misalnya jawabannya kurang memadai. Cuman gue harap info ini bisa membantu kalian. Oke, terima kasih untuk udah mampir di video ini. Terima kasih udah nonton video Abah. And I hope to see you soon. Goodbye.